Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali di acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Dan pagi ini kita kedatangan tamu Bapak Emilian Charles Lalung. Beliau ini wakil ketua pasukan 08 di Bali, yang artinya untuk Pilpres ini afiliasinya ke paslon 02 atau Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi, Charles. Pak Hendra, selamat pagi. Senang sekali ketemu Bapak ini, walaupun kita sebelumnya hanya via udara ya. Udara. Bisa ketemu lagi di Trans Resort ini. Oke, Pak Charles, karena Bapak dalam posisi sebagai pendukung 02, tentunya kan kemarin kita ngeliat ya, bagaimana ada debat terakhir dan segala macam. Ya sekarang kita coba berbincang ya, karena posisi Bapak kan hari ini sebagai pendukung. Dari media sosial dan dari pemberitaan itu kami menangkap ada pemberitaan bahwa yang menyoroti tentang kondisi fisik Pak Prabowo, yang dalam hal ini dilihat beliau ini sudah mulai kelelahan fisik. Salah satu penyebabnya karena beliau sepertinya menanggung beban yang berat untuk membawa Gibran ya dan para partai koalisi ini untuk tetap bisa bergerak maju. Nah, sebagai pendukung 02 gimana nih Pak Charles melihatnya? Baik, bicara tentang kelelahan, saya rasa semua paslon itu kelelahan secara fisik ya. Karena memang dengan jadwal kampanye yang seluruh Indonesia bertubi-tubi seperti itu, secara Spartan itu membutuhkan energi yang cukup. Bicara soal kelelahan dalam sikap mental ya, Pak Prabowo terkait dengan Gibran misalnya, saya tidak melihat alasan itu ada. Oke. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa setelah debat Cawapres pertama, ya, Gibran yang awalnya menjadi kontestan underdog oleh publik, ya, ternyata dia bisa menunjukkan sebagai orang yang gemilang di atas panggung debat. Oke. Dan publik juga mengakui, ya, para ahli juga mengakui bahwa itu show-nya Gibran malah. Itu debat pertama apa yang kedua? Debat yang pertama. Debat pertama. Dari debat pertama. Terus yang kedua, parameternya, saya ini orang yang paling percaya dengan sebuah kegiatan ilmiah. Karena saya percaya sebuah prinsip bahwa seorang ilmuwan itu bisa saja melakukan kesalahan, tetapi dia tidak boleh berbohong. Oke. Ya, itu yang saya percayai. Dari hasil survei terakhir, ya, malah kalau kita lihat Cawapres yang paling diminati oleh publik, ya, dengan rating 92% itu Gibran. Oke. Itu hasil survei. Jadi saya bisa mengatakan itu karena survei itu mewakili sikap pemilih di seluruh Indonesia. Yang artinya Pak Prabowo kelelahan fisiknya bukan karena harus menggendong Gibran itu. Saya tidak melihat alasan itu. Oke. Malah kalau saya melihat ini ada semacam kekuatan yang komplementari di situ. Ya. Antara generasi muda sama yang tua. Ada generasi muda ya seperti Gibran. Awalnya orang melihat bahwa dia menggendong kebesaran ayahnya. Tapi saya melihat akhir-akhir ini Gibran tampil sebagai dirinya sendiri. Dan orang melihat aset di dalam diri Gibran itu sebagai aset yang menjadi aset kita semua untuk Indonesia ke depan. Ya. Kalau versi Pak Charles, aset yang bisa dilihat dari Gibran itu apa misalnya? Asetnya. Ya. Yang pertama soal leadership. Oke. Ya. Pertama kita lihat bahwa Gibran ini pernah menjadi wali kota. Ya. Dua tahun lebih ya. 2 tahun lebih dia menjadi wali kota. Yang kedua, aset yang kedua, Gibran ini hidup di dalam kultur kekuasaan. Kalau kita lihat misalnya, Pak Jokowi 2 periode jadi wali kota Solo, terus kemudian jadi gubernur DKI, dan sekarang 9 tahun jadi presiden. Sebagai anak yang sehari-hari kontak dengan ayahnya, tentu dia menyerap semua apa yang dirasakan, apa yang dia lihat dalam kaitan dengan leadership. Jadi menurut saya itu pembelajaran yang lebih dari sekedar pembelajaran secara formal di perguruan tinggi. Artinya dia learning by doing ya? Learning by doing. Iya. Dan saya mempercayai itu. Terus kemudian, kalau kita lihat dari performa Gibran di atas panggung, ya,
Saya sedikit pun tidak meragukan bahwa dia memiliki leadership, dia memiliki kapasitas kapabilitas yang memadai untuk Indonesia ke depan. Dan saya terus terang, saya melihat bahwa Indonesia ke depan itu ada di Gibran itu. Oke, kita dapat poin itu ya. Tapi sekarang begini, kalau kita kembali lagi dari pemberitaan ya, itu Rocky Gerung itu bilang bahwa Pak Prabowo ini kerja seperti one man show untuk menyelamatkan rezimnya Jokowi gitu loh. Ini pandangan seorang Rocky Gerung yang kita terlepas boleh suka atau tidak. Tetapi menurut saya itu ada unsur benarnya. Kalau Pak Charles sendiri nilai kayak apa itu? Begini, mempertahankan rezim, mempertahankan keberadaan rezim ini ceritanya. Ya. Itu cara pandang Rocky Gerung. Ya. Cara pandang saya berbeda. Gimana kalau Pak Charles melihat itu? Kalau saya begini, saya melihat begini. Yang dikerjakan oleh pemerintah itu adalah mengadministrasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oke. Sekarang kita lihat misalnya, saya selalu bersandar, saya selalu bersandar dan mengandalkan survei karena itu kegiatan ilmiah. Ya, itu kegiatan ilmiah. Jadi approval rating Jokowi yang dirilis oleh LSI pada tanggal 26 Januari kemarin, ya, selama 6 bulan itu masih berada di angka 80,8%. Artinya apa? Orang yang mencintai Jokowi, orang yang menyukai Jokowi, itu masih ada di angka 80,8% relatif dengan margin itu Pak Charles percaya murni? Saya percaya itu. Saya percaya itu. Lalu kalau saya tidak percaya, saya punya dasar apa untuk menilai tentang sikap publik terhadap kinerja Jokowi? Oke. Saya mungkin hanya bisa, kalau saya sendiri, saya hanya bisa melihat yang di sekitar saya. Begitu juga Pak Hendra, hanya mungkin bisa memotret sikap masyarakat yang kita bisa temui. Ya. Tapi ini mewakili seluruh Indonesia. Yang itu dibuktikan secara ilmiah. Secara saintis, secara scientific. Ya. Gitu. Oke, kita dapat poin itu ya. Lantas Pak Prabowo ini juga dari pergerakannya itu kan lebih terlihat juga seperti bekerja keras menjaga koalisi Indonesia Maju ini supaya juga sama-sama mendapat efek ekor jas. Yeah. Karena dari pencalonan ini koktail efek itu kan dominan terlihat untuk Gerindra. Yeah. Sedangkan Golkar, lantas PAN, itu partai parlemen yang lain itu dia malah stagnan di hasil survei gitu kan. Ya. Dan ini terlihatnya menjadi suatu beban yang berlebih untuk Pak Prabowo, apalagi kayak PSI ya, itu kan ditarget lolos ke Senayan gitu. Dari partai non parlemen. Pak Charles melihat sendiri kayak apa sebenarnya perjuangan seorang Prabowo ini? Bagi saya, Pilpres dengan Pileg itu dua hal yang berbeda. Oke. Ya, tidak adil juga kalau kita menyerahkan kemenangan para partai pendukung itu pada efek ekor jas. Ya. Tetapi saya melihat Pilpres ini satu hal yang lain. Sementara hal yang lain adalah Pileg. Jadi Pileg ini merupakan urusan rumah tangga masing-masing partai politik peserta. Tentu mereka dengan caranya, dengan cara masing-masing untuk memenangkan suara rakyat misalnya. Tapi bukankah orang membuat koalisi itu salah satu perhitungannya adalah koktail efek tadi? Betul. Tetapi seberapa besar pengaruh koktail efek itu kan tergantung dari bagaimana pendekatan para aktor itu di lapangan. Oke. Ya. Pertama, yang kedua, kebetulan Pak Prabowo ini kan dari Partai Gerindra. Ya. Jadi yang paling besar dapat manfaat itu tentu Partai Gerindra. Itu logis itu menurut saya. Nah, tidak perlu diperdebatkan. Nah, yang lain ini ya kita lihat bisa mempertahankan pemilih yang lama atau menggait pemilih yang baru yang kebetulan suka dengan sosok Prabowo. Nah, jadi cara bagaimana menggait pemilih di bawah dengan kehadiran Pak Prabowo itu merupakan cara partai politik masing-masing untuk bisa meraih dukungan. Ya, artinya apakah sebenarnya Pak Charles mengatakan ayo kita bersekutu untuk Pilpres saja, tapi untuk Pileg ya lurus diri sendiri, apa kira-kira seperti itu? Faktanya kan memang harus berjuang sendiri. Faktanya harus berjuang sendiri. Bahwa kalau kita mendapat efek dari Pilpres itu, ya syukur. Tapi kalau tidak pun, kita harus berjuang sendiri. Kita harus fight supaya kita ada satu titik di mana kita harus berkolaborasi. Betul. Di mana ada satu titik di mana kita harus mandiri. Kira-kira seperti itu berarti ya. Betul. Ya, oke, kita dapat poin itu. Balik lagi dengan situasi hari ini ya, Pak Charles ya.
mahasiswa dan para berusaha beberapa waktu terakhir ini sudah mulai menyuarakan pendapat yang intinya adalah untuk mengkritisi rezim Jokowi, terutama dan dimulai itu kan dari putusan Mahkamah Konstitusi sampai diejek Mahkamah Keluarga, terima kasih Paman Usman dan segala macam. Yang bagi sebagian pihak atau sejumlah pihak situasinya terlihat ada kemiripan sedikit dengan situasi tahun 98. Artinya yang disebut itu adalah ini loh, sudah ada embrio ketidakpuasan loh ini. Nah, sebagai pendukung 02 yang juga berarti harus mendukung pemerintahan Jokowi, gimana Pak Charles melihatnya? Begini, kalau bicara tentang situasi yang mirip dengan kondisi tahun 98 itu menurut saya berlebihan. Indikatornya apa? Kenapa indikatornya apa? Berlebihan? Ya, kalau pada tahun 98 itu ada prakondisi. Oke. Ya, prakondisinya itu ada dua. Yang pertama krisis moneter. Ya. Yang kedua, orang mau berubah dari otoritarian ke demokrasi. Ada dua faktor itu. Nah, sekarang kalau kita menelisik situasi sekarang, kita tidak menemukan dua hal itu. Ekonomi baik-baik saja, ya. Approval rating Pak Jokowi malah di atas 80%. Ya. Nah, jadi saya tidak menemukan alasan yang cukup untuk melihat itu sebagai sebuah fenomena yang perlu dicemaskan secara berlebihan. Terus yang kedua, soal tadi sudah masuk di tuntutan petisi ya, atau belum? Belum. Jadi saya tidak melihat itu bahwa suatu fenomena yang harus kita cemaskan. Tidak, saya tidak melihat. Tapi bukankah kalau dua dari parameter tadi, satu krisis ekonomi, yang kedua dari otoritarian menuju demokrasi, ada juga pihak mengatakan hari ini kita ini semacam pseudo demokrasi, seakan-akan demokrasi, tapi sebenarnya saluran-saluran menyuarakannya itu disumbat juga. Gimana kalau Pak Charles melihat itu? Saya tidak melihat itu. Itu narasi yang dikembangkan oleh para pembenci Jokowi. Kalau kita melihat teori struktur suara dari Muhammad Qodari jadi kolam suara yang menentang Jokowi itu sekitar 20%. Ya. Kalau bicara approval rating, ya. Karena menurut saya ukurannya itu. Kalau misalnya adakan people power, itu masyarakat yang mana yang melakukan people power coba? Apakah mungkin misalnya dalam jangka waktu yang pendek ya, begitu singkat, dalam waktu 1 minggu semua akan berubah? Saya tidak yakin itu akan terjadi. Gitu. Saya tidak yakin itu akan terjadi. Oke, kita dapat poin itu. Sekarang kalau bicara tadi ekonomi ya, kemunculan Gibran sebagai cawapres itu oleh sejumlah media di luar negeri itu dinilai sebagai salah satu handicap untuk pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena kalau kita bicara teori ekonomi itu kan salah satu kepercayaan pasar. Ya. Dan ini dinilai cukup rentan juga untuk memantik krisis ekonomi. Apalagi kemarin ada isu Bu Suryani mau mundur dan segala macam meskipun ditahan oleh Bu Megawati supaya ekonomi kita tidak berantakan seperti itu. Nah, kalau Pak Charles sendiri ngelihat Gibran ini sebenarnya handicap atau sebenarnya dorongan bagi ekonomi kita? Kalau saya melihatnya itu terbalik ya. Nah, jadi kalau dari awal orang melihat apakah Gibran itu sebagai aset atau sebagai liabilities? Ya. Fakta membuktikan bahwa dia bukan liabilities. Dia bukan handicap dalam duet Prabowo Gibran. Tidak. Atau dalam konteks keindonesiaan itu enggak. Ya. Malah saya melihat bahwa hadirnya Gibran itu justru menjadi aset yang mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Ya. Kita kadang digiring oleh narasi-narasi yang, mohon maaf, mungkin saya katakan berlebihan ya. Menjudge Gibran dan keluarganya hanya karena persoalan keputusan MK. Seakan-akan hidup dia hanya berhenti di sana ya. Iya. Dan bagi saya keputusan MK itu tidak soal. Saya belajar hukum ya. Karena keputusan MK itu bersifat erga omnes dia. Jadi dia ya? mengikat dan berlaku untuk semua warga negara. Jadi kebetulan saja Gibran ini adalah warga negara yang ayahnya seorang presiden. Dan dia mungkin juga tidak milih ya minta jadi anak presiden. Benar, dia tidak memilih.
Itu keterbatasan eksistensialnya. Ya. Sekarang misalnya bagaimana kalau kemarin misalnya bukan Gibran yang diputuskan seperti itu? Apakah situasinya seperti ini? Ya. Atau mungkin Pak calonnya mungkin Ganjar Prabowo misalnya. Ya. Apakah ribut seperti ini juga mungkin belum tentu juga ya berarti ya. Dan kalau kita lihat ke dalamnya, di kejeroannya, sesungguhnya proposal Jokowi itu adalah menyatukan dua kubu yang selama ini berseberangan, ya, kubu yang mendukung Jokowi dan yang menolak Jokowi. Representasi dari rekonsiliasi itu sebenarnya ada pada proposal Jokowi untuk menduetkan Prabowo dengan Ganjar. Yang sampai jalan-jalan ke sawah itu katanya. Iya. Tetapi proposal itu rupanya ditolak. Nah, resiko dari penolakan itu, ya Jokowi mengambil jalannya sendiri. Gitu. Jadi Gibran yang meskipun itu harus melanggar konstitusi. Saya tidak melihat itu melanggar konstitusi. Itu buktinya kan MK-nya ada mahkamah kehormatannya. Betul. Berarti kan ada yang dilanggar. Itu melanggar etik. Ya betul. Itu melanggar etik. Ya, jadi etik yang untuk itu melanggar etik tapi bukan kan? Melanggar konstitusi. Oke. Ya itu dua hal yang berbeda. Saya katakan itu dua hal yang berbeda. Jadi setiap warga negara berhak memohonkan haknya ketika hak itu diabaikan atau dilanggar oleh negara. Begitu. Jadi kebetulan waktu itu juga yang memohonkan itu kan bukan Gibran. Orang lain. Orang lain yang memohonkan itu. Dan sekarang lagi ribut katanya itu. Ya, itu kan kalau saya baca itu kan soal bagaimana Gibran merespon keberhasilan itu ketika sudah diloloskan oleh MK terus dia lupa. Ya, mungkin ya itu soal lain lah. Soal lain. Ya, soal lain. Kita dapatin itu. Silakan minum dulu. Oh iya. Pak Charles sudah mulai menghangat nih kayaknya perbincangan kita ini. Oke, Pak Charles, balik lagi ke Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu setiap ikut pilpres, mungkin di luar 2009 ya, karena ketika itu sama Ibu Megawati beliau sebagai cawapres. Isu HAM ini muncul, satu isu yang selalu berulang tahun setiap 5 tahun, ya kan? Bahkan terkesan jadi kampanye hitam, cuman kalau dibilang kampanye hitam, dia ada jejaknya loh. Datanya ada, faktanya juga ada. Gimana sebenarnya kalau Pak Charles melihat persoalan ini? Biar clear kita nih HAM ini kayak apa sebenarnya? Ya, kalau saya lihat itu hanya sekedar sebatas isu. Ya. Kan datanya ada. Betul. Saya mau katakan begini. DKP itu merekomendasikan untuk memberhentikan Pak Prabowo itu dari dinas keprajuritan. Rekomendasi. Itu berupa rekomendasi, ya. Tapi yang menjadi soal, kalau kita menjudge orang bahwa dia salah, itu harus lewat sebuah proses pengadilan. Prabowo tidak pernah mengalami. Ya kan waktu itu dia masih mantunya presiden ini, orang berkuasa. Tidak mungkin seperti itu. Itu bukan alasan. Artinya, andai kan kita memastikan bahwa seorang Prabowo melanggar HAM, tentu ada keputusan pengadilan yang mengatakan bahwa beliau melanggar HAM. Yang sampai hari ini tidak ada. Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kelompok yang selalu menyerang Prabowo dengan isu HAM, ya, terutama di paslon 03. Ya. Bagaimana mereka menjelaskan ketika pada tahun 2009 mereka yang mengajak Ibu Megawati menjadikan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden? Bagaimana mereka menjelaskan itu ke publik? Jadi kita jangan menggunakan standar ganda. Bagi saya ini hanya isu politik semata, tidak lebih dari itu. Ya, dan andaikan nanti Prabowo terpilih jadi presiden, isu itu akan berhenti dengan sendiri. Apa sebenarnya Pak Charles ingin mengatakan itu hanya untuk alat saja, untuk menjegal? Itu meskipun faktanya ada loh. Itu alat propaganda. Oke. Saya sebagai orang hukum, saya harus mengatakan, saya tidak bisa menjudge orang bersalah sebelum putusan pengadilan dijatuhkan atasnya bahwa dia bersalah. Kita harus fair. Ya tapi kan DKP itu menyatakan dia dicopot tuh karena dia mengakui penculikan. Betul. Itu kan sudah diakui oleh Pak Prabowo sendiri. Betul. Bahwa orang yang dia culik itu ada 9 orang. Dan dari 9 orang itu, 9-9-nya sudah dikembalikan ke keluarganya. Dan 5 orang diantaranya itu menjadi timnya dia sekarang. Timnya dia sekarang. Gitu.
Dan ingat, ya, itu dalam situasi chaos. Ya. Konteksnya beda ya. Konteksnya beda. Kalau saya pun sebagai prajurit, agak sulit bagi saya untuk tidak mengambil langkah. Karena itu langkah pengamanan negara dan itu tugas sebagai tentara. Ya. Itu. Jadi orang harus mengerti konteksnya. Ya. Artinya tidak melihatnya sepenggal ya. Apa yang terjadi masa lalu. Ya. Kita maknanya seperti konteks hari ini. Betul. Di sana berarti Pak Charles mengatakan tidak fair itu di sana ya. Ya, secara saya itu tidak fair. Dan ingat, di era Soeharto, ya, TNI itu bertindak secara kelembagaan, bukan atas nama personal. Bayangkan misalnya tentara bisa menangkap orang. Kalau sekarang kan nggak boleh. Ya, karena itu urusan sipil. Itu kan urusan sipil kepolisian. Tapi pada era itu, ya memang begitu. Di mana dia bisa mengambil tindakan yang perlu untuk mengamankan situasi, dia lakukan. Apa sebenarnya Pak Charles ingin mengatakan dalam konteks HAM itu, kalaulah Pak Prabowo dianggap pelaku, dia juga sebagai korban? Saya rasa itu korban. Karena kalau kita lihat di video-video itu, keluarga Bapak Prabowo ini pernah mengupayakan untuk meminta pemerintah untuk memulihkan namanya, ya. Sebagai seorang pelanggar HAM untuk mengajukan ke pengadilan. Ya, itu dari Pak Hasim juga pernah mengatakan itu. Pernah menantang seperti itu. Iya. Itu artinya bahwa coba kita camkan apa kata almarhum Gus Dur misalnya. Prabowo itu orang yang paling tulus untuk negara ini. Pertama. Yang kedua, Prabowo itu hanya korban dari situasi. Ya, karena kalau saya baca di bukunya James Lulu Hima itu, Prabowo itu karena dia tentara murni, ya, dia merasa dirinya itu patriot, sedangkan langkah yang dia lakukan itu politis ketika itu. Dan ini yang membuat dia menjadi mudah menjadi sasaran tembak. Kira-kira apa seperti itu juga? Ya, pandangannya Pak Charles. Prabowo ini dalam jiwa korsanya, dia merelakan dirinya untuk menjadi korban dari sebuah institusi besar yang namanya TNI. Jadi sudahlah, saya menjadi korban, cukup sampai di saya. Bahwa saya diserang pelanggar HAM, it's fine. Berarti dia ada 3 posisinya nih, kalau cara pandangnya begitu. Dia sebagai pelaku, dia sebagai korban, dan dia juga sebagai orang yang dikorbankan dong. Ya. Berarti martir juga berarti untuk lembaganya. Ya, artinya kalau kita baca kronologi kejadian itu seperti itu. Oke, kita dapat poin itu. Sekarang begini, banyak lembaga survei tadi Pak Charles mengatakan yang merilis bahwa Prabowo Gibran ini akan menang dalam 1 putaran atau berpotensi menang 1 putaran. Tetapi kita melihat ada kontradiksi in terminis bahwa kalau benar hasil survei itu, kenapa kita menemukan di banyak daerah berita bahwa intimidasi dan intervensi dari penguasa itu kian kencang untuk memenangkan Prabowo Gibran. Gimana penjelasan dari Pak Charles? Begini, semua narasi itu dibangun oleh kelompok tertentu yang punya kepentingan. Ya, negara ini sudah menyiapkan lembaga-lembaga yang terkait dengan pelanggaran pemilu dan sebagainya. Itu ada lembaga yang mengaturnya, ada lembaga yang menyelesaikannya. Misalnya Bawaslu. Kalau ada intimidasi itu bagian dari pelanggaran pemilu. Bahkan mengancam itu bagian dari pelanggaran pidana. Ya. Tapi yang begitu-gitu kan tidak bisa dibuktikan itu. Mungkin by phone misalnya. Ya, kalau tidak bisa dibuktikan, kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa jadikan isu untuk menyerang pemerintah. Itu tidak fair. Tidak fair. Menurut saya sebagai warga negara yang baik itu, kalau saya diserang, saya minta perlindungan hukum. Saya minta perlindungan hukum. Kalau itu menyangkut pidana, saya minta perlindungan hukum polisi. Kalau menyangkut pelanggaran pemilu, saya laporkan ke Bawaslu. Apakah Pak Charles ingin mengatakan itu sebenarnya cuma isu saja, atau jika itu benar tidak hanya dilakukan oleh paslon Anda saja? Sekarang misalnya begini, kalau memang itu benar, kenapa tidak dilaporkan ke lembaga-lembaga terkait? Ya nanti takutnya nanti nggak direspon. Tidak, itu menurut saya itu sudah insinuatif ya? Ya, insinuatif dan itu sangat tendensius itu pernyataan menurut saya. Ya artinya poinnya adalah itu tidak terjadi. Masih tetap kukuh mengatakan itu tidak terjadi. Begini, kita harus sadar bahwa negara ini negara hukum. Oke. Kalau ada hak saya yang dilanggar, saya akan melaporkan itu. Saya akan meminta hak saya untuk tidak dilanggar.
Selesai soal tuh. Apalagi sekarang ada media sosial ada segala media macam. sosial. Ya. Sekarang ada media sosial yang bisa semua orang bisa menjadi jurnalis. Gitu. Buktikan itu dong. Jangan ngomong doang. Itu kan insinuatif nih sifatnya. Kalau perlu bikin sayembara mungkin ya. Iya, jadi ini kan seolah-olah berita itu digelindingkan seolah-olah intimidasi itu masif dilakukan oleh aparat yang dalam hal ini bisa diterjemahkan sebagai pemerintah. Itu menurut saya tidak fair. Apalagi memang sebelumnya juga ada pihak lain yang melakukan hal sama, iya, melalui lembaga negara. Iya. Dan itu nyata-nyata ya. Ada. Iya. Kita harus fair, Pak. Ya. Kita harus fair. Tapi saya melihat ya bahwa Pak Prabowo ini kan orang yang sudah sampai pada tahap di mana dia tidak untuk dirinya sendiri. Dia betul-betul untuk bangsa dan negara. Yakin nih tidak untuk diri sendiri. Yakin. Kemarin IKN tuh diributin tuh. Banyak tanahnya Pak Hasim lah, dia dapat food estate-nya bermasalah. Saya mau bilang, soal banyak tanah atau tidak banyak tanah itu tidak soal bagi saya. Oke. Karena apa? Itu kan semuanya status tanah negara dengan status HGU. Kalau HGU, dia bayar kepada pemerintah. Terus dia bayar pajak ke pemerintah. Apa yang salah coba? Yang salah itu malah kalau HG itu dijual ke asing. Justru itu bagian supaya itu tidak dijual ke asing. Tidak dijual ke asing, gitu loh. Jadi orang harus paham tentang konteksnya itu, sehingga jangan karena memiliki tanah ya. Saya membuka usaha di lahan yang sebesar itu menyerap tenaga kerja loh. Ya kalau food estate gimana tuh? Nanam singkong, tumbuh jagung itu yang kemarin begini. Gimana itu? Menurut saya itu tidak fair juga. Karena ini kan, gimana itu? Food estate ini kan masih ongoing proses. Tapi kan sudah lama ini. Tidak. Itu menurut saya penilaian bahwa itu gagal itu sangat prematur. Oh, Greenpeace sudah bilang loh. Ya, tapi ini kan masih berproses dia. Dan jangan salah, kita tidak boleh cuci tangan. Dulu yang meresmikan itu siapa? Siapa yang hadir di sana? Itu adalah orang-orang yang selama ini menarasikan sebagai sebuah kejahatan lingkungan. Mereka hadir pada saat grand opening, peluncuran pertama itu food estate. Artinya apa Pak Charles ingin mengatakan mereka seyogianya juga bertanggung jawab secara moral? Pasti, harusnya begitu. Lantas kalau tanggung jawab moralnya kayak apa tuh? Kalau, ya, ini kan bagian dari planning kita, ya. Terus kemudian ketika kita pisah jalan, terus kita menjadikan itu sebagai propaganda politik. Propaganda. Jangan begitu. Kita harus fair. Ayo fair juga di sana. Iya, harus fair, Pak. Oke, kita punya lagi satu stok pertanyaan karena waktu kita terbatas ya. Terakhir nih, Pak Charles, kita atau partai yang dalam koalisi Indonesia Maju itu, terutama PSI ya. Itu kan mendengungkan, menggaungkan, menggemakan, dan mengamplifikasi pemilu ini riang gembira. Oke. Tapi pada kenyataannya, sebagaimana yang dikatakan oleh pihak lain, ada penekanan di bawah, bagaimana ada intimidasi, yang kembali itu ada kontradiksi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Seperti misalnya penurunan baliho. Kemarin saya sempat nonton ya, bagaimana penurunan baliho dari PDI Perjuangan dilakukan oleh Satpol PP. Sedangkan partai-partai, bendera partai lain yang masuk koalisi Indonesia Maju, itu nggak diturunin. Itu ada rekamannya loh. Nah, gimana sebagai closing statement terakhir? Jadi begini, kalaupun ada ya kasus seperti itu, bagi saya itu kasuistik. Oke. Ya, saya tidak yakin bahwa itu terjadi secara masif di seluruh tanah air. Itu menurut saya impossible. Pertimbangannya apa? Kita ini sekarang itu bisa menjadi jurnalis, Pak. Apapun yang terjadi atas kita bisa mendokumentasikannya. Oke. Ya. Apa mungkin aparat begitu, mohon maaf, dengan kata bodoh misalnya, secara sistematis, secara masif melakukan terstruktur lagi ya? Ya, terstruktur untuk melakukan hal-hal seperti itu. Saya rasa itu nggak mungkin. Tidak mungkin tidak akan terlihat. Kau bisa mengintimidasi satu orang, kau bisa mengintimidasi 10 orang, tapi kau tidak bisa semua orang mengintimidasi semua orang. Ya. Itu, menurut saya itu hanya isu lah. Atau jika pun itu terjadi itu kasuistis.
Jadi jangan mengeneralisir seolah-olah ini terjadi di mana-mana, terus ini kita tahulah sasaran tembaknya seperti apa. Ya. Nah, tapi kita mau fair lah ini berpolitik ini. Ya. Tapi saya sebagai seorang pembelajar, saya selalu percaya bahwa survei itu menjadi alat ukur untuk kita mengatakan kita berada di posisi mana. Dan kita mempercayai itu. Saya mempercayai itu sampai dan detik ini. Artinya masih percaya nih satu putaran berarti dong? Kalau dilihat dari kecenderungan itu ya. Artinya survei yang dirilis tanggal 26 Januari itu sudah menyentuh angka 50,7. Dan itu baru pertama kali. Angka itu baru menyentuh angka magic number itu yang dirilis oleh LSI. Jadi mohon maaf, saya tetap percaya bahwa mungkin ada orang tidak percaya, silakan saja. Nanti kita buktikan pada saat dan ini juga. LSI dan IJA itu kan sebagai ibu dari semua lembaga survei yang ada di Indonesia. Dia bergerak dari awal itu sejak 20 tahun lalu, sejak pemilu tahun 2004. Oke. Ya. Dan kita lihat track recordnya. Ya. Saya rasa belum pernah dia melakukan kesalahan. Yang artinya kembali sebagai closing statement optimis ya bahwa satu optimis. putaran itu akan tercapai. Saya sangat optimis berdasarkan hasil survei. Berdasarkan hasil survei. Bahwa nanti kita tahu bahwa survei itu memotret kondisi pada saat survei itu dilakukan. Ya. Tetapi trennya juga kan kita harus lihat. Dia turun apa naik. Apakah turun atau naik. Makanya kesalahan itu diantisipasi dengan apa yang disebut sebagai margin of error. Yang rata-rata 2-3%. Oke, kita dapat poin itu. Ya. Dan berarti pembuktiannya nanti 14 Februari. Mungkin kira-kira pukul 15 lah ya. Mungkin belum bisa. Sekitar pukul 17 ya. Sudah ada exit poll juga nanti itu. Ya kan? Kira-kira untuk apa namanya? Yang biasanya kita habis itu apa namanya? Exit poll apa namanya? Polling yang exit poll. Exit poll ya. Nah, itu mungkin baru kelihatan ya. Oke, demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Pak Charles, beliau sebagai pendukung paslon 02 Prabowo Gibran. Bagaimana kita bisa simak tadi pemaparan beliau mengenai isu-isu dan baik juga termasuk propaganda yang menyerang untuk Prabowo Gibran. Sekali lagi terima kasih Pak Charles. Terima kasih Pak Hendra. Selamat siang. Sekali.